yang terhormat. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang beliau merupakan direktur dari PT Effendi Group Indonesia yang sudah berpengalaman di bidang forensik engineering. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sharing mengenai forensik engineering. Ilmu ini sebenarnya kami dapat juga dari dosen-dosen kami yang ada di sini. Pak Dr. Tumingan itu adalah dosen D3 saya di Polres dulu, dan untuk Pak Dr. Tukimun dan Pak Topan juga itu adalah dosen S1 saya dulu. Saya berasal dari UNTAP Samarinda juga. Di sini terima kasih sudah diundang untuk komisian untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada korban. Jadi polisi memerlukan ilmu ini untuk mengidentifikasi suatu kriminal yang didapat atau dihasilkan dari informasi tubuh korban. Next. Nah, untuk historikalnya dari abad 19 forensik engineering sudah tumbuh. Jadi tumbuhnya karena apa? Karena sering terjadinya kecelakaan kerja dan terjadi gagal terhadap bahan-bahan industri yang terjadi, dan dimulai berkembang itu di 1920 tahun, merujuk pada induk dari KUT itu sendiri. Okay, next. Nah, ini adalah proses dari forensik engineering. Jadi secara umum yang kita lakukan adalah melakukan set inspection, jadi melakukan investigasi visual. Jadi sebelum masuk ke dalam, kita melakukan identifikasi. Ini kerusakannya karena apa? Setelah didapat identifikasi kerusakan itu, Jadi nanti waktu sisa 5 menit. jadi nanti dia akan memberikan pola retak pada baja yang kita tinjau. Next. Nah, ini radiografi testing itu adalah untuk menggambar 3 dimensi. Jadi nanti pakai robotik geometri kita akan tinjau bangunan tersebut. Next. Nah, untuk konkret testing itu sendiri itu sudah cukup familiar. Mungkin kita harus betul-betul melakukan pemeriksaan detail supaya mengetahui perilaku dari gedung itu sendiri, apakah memang kerusakannya dikarenakan kondisi pada saat digunakan. Dan kerusakan ini juga bukan hanya pada kondisi layak, tapi juga misalnya terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, itu kita bisa mengetahui kerusakan tersebut. Next. Kerusakan itu memang dari kondisi existingnya. Jadi pada saat pelaksanaan sudah terjadi malprestasi. Nah, dari hasil simulasi baru kita akan membuat laporan, atau kalau di kedokteran otopsinya, hasil otopsi. Nah, itu yang kita banyak bangunan gedung, ada lantai 2, 3 sampai 4. Apakah bisa diaplikasikan? Karena ada yang belum ditempati sudah miring. Apakah bisa dengan metode Mas Aco itu mendesain? Apakah miringnya itu dari tangannya, dari komposisinya, atau dari perhitungannya itu sudah sesuai dengan pelaksanaan? Nah, mohon karena di zaman ini terutama tanah yang sangat jelek sekali, mohon kalau bisa saya pengen membuat penelitian, nanti kita sama-sama untuk membuktikan bahwa kita bisa. terima kasih Bu Rafi. Saya masih ingat Bu, biasa sering konsultasi di rumah Ibu di area Lempake dulu Bu ya. Iya Bu.
Baik, apakah kita bisa mengidentifikasi? Bisa, Bu. Jadi dalam mengidentifikasi memang kita perlu melakukan pengumpulan data awal, biasanya historical bangunan. Itu bisa berupa aspul drawing, soil investigasi, dan juga data perencanaan. Nah, dari data-data itu kita coba simulasikan, Bu. Jadi kita simulasikan dan kita bisa dibangun sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau misalnya memang terjadi penurunan itu diakibatkan pelaksanaan, kita bisa melakukan pemeriksaan seperti tadi, pemeriksaan mendetail dengan terhadap elemen. Jadi kita akan mengetahui kapasitas dari kolom itu masih mampu atau tidak. Kita juga bisa mengetahui kemampuan balok. Jadi nanti kedepannya informasi-informasi itu yang kita susun. Jadi apakah ini perlu ditreatment seperti tadi dilakukan perkuatan